sekaligus Ketua Program Studi MSIT Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Beliau aktif membimbing mahasiswa di bidang inovasi sistem dan teknologi, serta berpengalaman dalam berbagai proyek akademik, termasuk pengembangan kompetensi mahasiswa. Kemudian narasumber kedua adalah Dea Dwi Ratna Apriliana, PSG MSc, lulusan Master Engineering dari National Cheng Kung University Taiwan untuk S2-nya. Kemudian S1-nya adalah dari Sensui University, Kaohsiung, Taiwan. Mbak Dea ini saat ini bekerja di perusahaan swasta di Taipei, Taiwan, sebagai Sea Planner Workshop Management, Project Management using di Century Wind Power Corporate Ltd di New Taipei, Taiwan, sebagai Assistant Project Engineer di Project Management Division departemennya. Beliau memiliki pengalaman luas di bidang energi terbarukan, termasuk juga beliau juga pada saat menjadi mahasiswa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan Persatuan Pelajar Indonesia, dan tahun 2024 berkesempatan sebagai pengawas pemilu di Tainan, Taiwan. Melalui sharing session ini, serta diharapkan memperoleh wawasan mengenai pengembangan kompetensi akademik dan profesional, pengalaman studi internasional, serta perspektif karir di industri teknologi dan energi global. Tentu nanti dalam perspektif akademik akan banyak disinggung oleh Pak Iza Ansori selaku akademisi. Nanti secara profesional akan banyak dibahas oleh Mbak Dea, termasuk pengalaman beliau berkarir, kemudian memulai studi dari S1 di luar negeri, dan bagaimana kompetisinya Mbak Dea ketika memulai studi di luar negeri hingga kemudian berkarir saat ini di industri di luar negeri. Baik, untuk menyingkat waktu, saya serahkan untuk session pertama ini kepada Bapak Dr. Insinyur Iza Ansori STMT dalam memaparkan presentasinya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan presentasi kedua yang dilakukan oleh Mbak Dea Dwi Ratna Apriliana. Baik, untuk waktu kami persilakan Bapak Iza Ansori. Ya, makasih Pak Aribangun. Sementara ini ada adzan dulu. Di sini ada adzan Pak Aribangun, sebentar, ditunggu dulu. Baik, suaranya kecil Pak Iza. Oke. Iya, kena suaranya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Ibu Dea atau Mbak Dea ya, yang saat ini lagi di Taiwan ya. Aslinya Ngawi ya, aslinya Ngawi. Kemudian Pak Ribangun ya, dia dulu Kaprodi Industri, bukan Kaprodi dosen industri ya. Sekarang studi S3 di Malaysia. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, jadi sama teman-teman di sini ada yang luring ya, menikmati kopi dan gedang goreng. Yang online ya nanti ada hadiah ya, ada hadiah nanti, ada pertanyaan. Nanti kalau bisa jawab nanti dapat hadiah. Jadi, yang datang di sini ya dapat gedang goreng ya. Jadi insya Allah mulai bulan awal Juni ini ya sampai Juni akhir nanti akan ada sharing session series ya. Ini yang pertama diawali dari diaspora industri ya. Kemudian nanti minggu depan insya Allah akan menggandeng dari profesor dari University Teknologi Petronas Malaysia ya, Petronas. Kemudian nanti minggu berikutnya dari Universitas Busentun apa itu ya, pokoknya Malaysia ya. Kemudian insya Allah berikutnya nanti akan saya undang teman dari PEN ya, ITS. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi nanti barengan. Jadi kita bicara terkait pengembangan proyek inovasi ya, pengembangan proyek inovasi, bahwa kita pernah belajar di semester awal bahwasanya Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Nah, di sini sesuai dengan bidang keilmuan yaitu terkait renewable energy ya, energi terbarukan, maka akan sharing ya terkait apa sih proyek-proyek inovasi yang bisa kita eksplor terkait di energi terbarukan. Nah, di sini kalau kita melihat di PowerPoint-nya itu ya, itu kalau terkait energi terbarukan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah power elektronik,
ya, power elektronik atau elektronika daya. Kemudian ada IoT, ya, monitoring, manfaatkan microcontroller, ya. Kemudian data itu hasil dari monitoring itu kemudian kita analisis, ya, kita analisis data yang kita dapatkan dari monitoring itu. Kemudian analisisnya salah satunya juga bisa menggunakan artificial intelligence. Jadi artificial intelligence memang sangat luas, ya, sangat luas. Berikutnya, berikutnya. Nah, dari energi matahari itu ada dua pertanyaan, kan? Bagaimana energi matahari yang berubah-ubah itu dapat diubah menjadi energi listrik yang stabil, aman, dan mudah, ya, dan mudah dimonitor, nah, mudah digunakan, tidak bisa. Itu sebuah pertanyaan. Nah, jadi apa yang ada di lingkungan kita, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan, ya, memanfaatkan energi matahari itu, ya. Kalau kemarin di mana Sumatera ada blackout, ya, jadi bingung. Nah, pokoknya ada kabel yang putus waktu. Nah, itu seperti itu. Terus gimana nanti, ya, kondisinya? Nah, ini kalau yang saya sampaikan tadi yang pertama adalah power elektronik, ya. Jadi keluaran PV berupa tegangan, ya, keluaran PV berupa tegangan dan arus, ya, keluaran PV berupa tegangan dan arus. Bagaimana kita bisa mengkonversi, ya, mengkonversi dan memanfaatkan, ya, tegangan arus itu bisa kita salurkan baik itu untuk menyalakan beban AC atau itu beban DC, ya, beban AC atau beban DC, maka itu butuh power elektronik daya. Jadi dari sumber DC tadi bagaimana dia bisa diubah menjadi sumber AC atau sumber DC yang stabil, maka dia butuh power elektronik, ya, bisa itu buck converter atau itu boost converter atau buck bus, ya. Bucknya itu bisa menurunkan, buck menaikkan, ya, buck bus atau kombinasi keduanya untuk dimanfaatkan ke beban-beban yang membutuhkan. Nah, itu power elektronik. Nah, itu ada banyak yang bisa kita eksplor terkait power elektronik itu. Bagaimana supaya sumber tadi bisa stabil di angka tegangan 5 volt atau 3 volt, tidak ada overshoot, ya, tidak ada overshoot. Itu bagaimana caranya? Nah, maka itu butuh ilmu, bidang ilmu, yaitu power elektronik, ya, elektronika saja. Itu yang pertama, ya, power elektronik. Nah, kemudian yang kedua adalah IoT monitoring, ya. Sistem tidak hanya menghasilkan energi, ya, juga menghasilkan data, ya. Tegangan, arus, daya, suhu, iradian, atau mungkin bisa jadi nanti kecepatan angin, ya. Itu perlu kita monitoring data keluarannya tadi, arus, tegangan, dan itu supaya stabil gimana? Nah, itu perlu monitoring. Nah, monitoring itu data. Itu bagaimana bisa juga diakses, ya, diterima oleh orang yang tidak harus dekat di sini. Kalau dulu kita mungkin nyatet, ya. Ya, sekarang sudah ada revolusi industri, ya, dan informasi, maka bagaimana itu bisa dihubungkan dengan perangkat, ya, perangkat elektronik, sehingga orang lain yang berada jauh itu bisa kita melihat hasilnya seperti apa sih data itu. Nah, itu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah artificial intelligence, ya. Data menjadi belum, ya, data menjadi bahan baku AI untuk memprediksi, meramal berdasarkan data historis yang tercatat, itu bisa diramal kira-kira ke depan kebutuhannya berapa, stabil atau tidak, dan sebagainya. Mengenali pola kerusakan, mengoptimalkan titik kerja panel surya pada sudut berapa, itu butuh keilmuan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Lanjut. Nah, ini ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 tahap, ya. Mungkin ya salah satunya seperti ini. Nah, tadi power elektronik, ya, ada optimasi, ada konverter, ada inverter, ada ripple, efisiensi, bagaimana memodelkan. Itu ini kan cuma sebagian kecil, masih ada banyak, ya, terkait power elektronik itu. Kemudian renewable energy, ya, renewable energy, ya, bagaimana menerapkan konverter itu, ya, pada sistem PV, baterai, bisa juga nanti Mbak Dia tadi itu wind, ya, angin, ya, angin.
atau mungkin yang lainnya, energi terbarukan yang ada di sekitar kita. Terus kemudian bagaimana data itu diambil secara real time menggunakan controller ESP32 atau ESP32 CAM, ya, seperti nanti bagaimana ini. Kemudian bagaimana data yang sudah kita peroleh itu di supaya divisualisasikan, kemudian di macam-macam. Nah, itu data itu. Kemudian artificial intelligence ada banyak algoritma. Ya. Terus lanjut. Nah, ini kalau kita melihat sistem ESP32, ya, kalau Arduino itu yang nggak ada, cuma hanya controller oleh Arduino, tidak ada IoT-nya, nah, tidak ada IoT-nya. Maka kalau ESP32 ini kita ada IoT-nya, ya, koneksi internet, kemudian bagaimana data itu bisa ditampilkan pakai Google Sheet, dan bisa direkod. Kita tidur, bagaimana data itu bisa secara otomatis, ya, merekam. Nah, bisa juga HP, itu kebetulan aja datanya dari panel surya. Bisa jadi nanti inovasi tidak digunakan untuk itu, mungkin bisa digunakan untuk yang lain. Ya, kemudian outputnya apa? Ya di HP atau di komputer. Ya, dan lanjut, lanjut. Nah, ini perbedaan Arduino ya, Arduino ESP32 CAM, ESP32, kemudian ada ESP32 CAM, kemudian yang terakhir itu ada Raspberry, ya, Raspberry Pi. Ya, ini yang paling mahal 2 juta. Ya, 2 juta. Kalau yang lainnya mungkin sekitar ya 150, yang SPK atau 300, 2. Nah, ini tergantung kebutuhannya ya. Kalau Raspberry itu kan seperti mini komputer ya, tinggal cuma hanya ada sambil laptop, apa nama layar ya, tinggal nambah layar sudah bisa. Nah, ini ke depan pakai Raspberry karena kita mau ngambil data gambar. Apa sih motor ini bisa nah, itu butuh keilmuan di bidang informatik atau AI engineering. Bisa juga diaplikasikan untuk manufaktur kayak TNT. Nah, itu bisa digawe. Saya pakai yang ini, yang sampai ESP32 M. Kalau yang Raspberry belum. Ya, jadi apa namanya panjang. Saya ingat waktu dulu Pak ini Panus Manggono cari anak magang PKL, terus anak elektro ditanya pada prosesnya ada belum lalu, itunya Raspberry. Nah, ini belum. Nah, tapi sekarang kita sudah dorong anak-anak itu untuk explore ya, dan Raspberry. Nah, ini kontrolernya ya. Kalau kemarin tuh kalau kita bicara scamper, pada prosesnya ada kontrolernya bisa jadi diganti. Pertama Arduino, kemudian SP32 Ken, SP32 Ken terus Raspberry. Kontrolernya kita ganti ya, substitute ya, mengganti dengan yang lain menyesuaikan kondisi pengguna apa yang mau digunakan ya untuk mengambil keputusan. Nah, itu memandang objek itu tadi. Nah, terus lanjut. Nah, ini ada peluang riset ya, ada monitoring, ada efisiensi, ada stabilitas daya, ya, ada maintenance ya, deteksi kerusakan panel, mungkin ada karena panel surya ini kan terdiri dari dioda-dioda, bisa jadi ada yang rusak atau apa. Nah, itu banyak yang bisa dieksplor ya. Terus lanjut. Nah, ini kalau yang saya sampaikan tadi panel surya, ada DC-DC converter ini, panel surya nanti distabilkan adanya ya. Kemudian lewat converter ini mau di beban AC atau mungkin beban DC. Ya, itu kontrolernya disesuaikan dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, untuk ini ada sensornya ESP32 ya, kemudian bisa jadi nanti datanya dimasukkan database. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian itu bisa kita optimasi ya, optimasi DC-DC converter untuk stabilitas daya. Ada bus, ada bus, ada bus. Lanjut. Ini beberapa metode yang bisa kita terapkan ya. Ada PSO, ada Firefly, Fuzzy Logic ya. Saya pernah pakai implementasikan PSO, Firefly. Kalau di industri sebetulnya bisa juga ya terkait bagaimana melakukan optimasi dengan algoritma ini, cuman bagaimana mengimplementasikan. Nah, itu. Kalau dia kopi mas, ini podo gurung kopi ini. Lanjut. Nah, ini seperti tadi bagaimana optimasi maintenance
deteksi, prediksi daya, dan lain sebagainya. Terus lanjut. Nah ini kalau ya yang saya sampaikan, di sini ada luar biasa banyak mau bikin chatbotnya atau ayo itu solution ya untuk robotik fungsional AI atau analitik AI-nya ya, gimana mengimplementasikan dengan AI, visual AI, computer vision ya. Jadi ada banyak yang bisa kita implementasikan ya, kita explore tergantung berapa jauh kita itu mau sulit atau mau mudah. Kuliah biasanya sing gampang ae lek. Lek sing pengen angel-angel sak marine kuliah. Yo lek sekolah angel-angel gak mari-mari. Ya, maka saya pengen angel sak marine kuliah. Jadi ada perjuangan yang mungkin butuh waktu, tenaga dan macam-macam. Kalau bisa udah semua. Ya, itu. Jangan lupa di foto. Ya. Terus lanjut. Nah, ini computational intelligence. Ya. Jadi saya pernah pakai ini yang swarm intelligent algorithm. Ya, swarm intelligent algorithm. Jadi AI yang berdasarkan perilaku hewan. Ya, ada PSO, ada semut, ada ikan, ada algoritma kunang-kunang. Ini ada banyak. Sehingga ketika algoritma ini saya ganti ini, kira-kira lebih efisien atau lebih cepat mana? Nah, itu perlu dicoba. Kalau bisa. Nah, dulu kalau ini ya, kalau saya PSO, Fireplay. Nah, itu ya. Terus kemudian yang mungkin pakai fuzzy, bisa, fuzzy logic. Fuzzy. Atau mungkin pakai AN. Nah, Pak Nus pakai ANN untuk tesisnya. Nah, kemarin Mas Made, ada apa enggak Mas Made? Ya, kan tak minta untuk nggak ANN juga, ya, pakai ANN juga. Nah, jadi ya ini sebagian kecil. Masih banyak algoritma yang lain yang bisa kita implementasikan. Lanjut. Nah, ini ada banyak ya, ada simulate annealing algorithm, ada Bisa di LMC juga ya. sudah tak masukkan. Masuk tugasnya nanti ada masuk di learning juga. Itu saja saya. Terus lanjut. Dalam sistem energi surya, ya ini beberapa implementasi input fitur statistik dari sensor, aplikasi kegagalan. Nah ini ya ada beberapa yang mungkin ini salah satu contoh. Terus lanjut. Nah ini peluang risetnya ya, MPPT cerdas ya. Mungkin di sini nggak saya kelihatan. Jadi MPPT digunakan untuk mengganti ini SCC, Solar Charger Control. Ada MPPT mungkin sudah nggak pakai sensor, sudah jadi satu include MPPT. Nah, itu MPPT cerdas ya. Kemudian ada forecasting, nanti ramal. Nah, ini industri mungkin bagaimana meramal produk ke depannya. Nah, biasanya kalau di elektro itu meramal pemakaian daya listrik. Itu pakai forecasting, biasanya pakai fuzzy. Sama itu pakai fuzzy type 2. Sekarang kalau yang metode terbaru itu sudah ada ininya, fungsinya sudah ada di situ, tinggal panggil. Ya, nggak perlu bikin banyak. Terus lanjut. Nah ini beberapa roadmap ya terkait tahapan dari hardware, kemudian hardware tadi terkumpul ada data kemudian diolah pakai AI. Ya, AI-nya yo banyak macam tadi, tergantung apa yang bisa kita ganti atau kurangi, ya, skempernya di mana. Tapi yang penting kita dapat data itu kemudian kita olah. Ya. Lanjut. Nah ini sama Pak Farudin. Ya, jadi ini pertama dulu gambar yang pertama itu. Ya, ini sebelumnya tidak ada ini ya aktuatornya. Jadi gini aja. Jadi untuk pertama itu nggak ada aktuatornya, sehingga ketika cahaya matahari masih tidak, lah kemudian ketika di sini nggak bisa. Nah, maka berikutnya apa? Kita tambah, ganti. Apa bahasa Inggris skemper diganti? Substitute mau ya? Ganti. Kemudian bisa jadi kok menggabungkan, mengcombine, ya. Combine. Siapa? Yang kedua itu ada pembersihnya, ada ini wiper, ada wiper. Nah ini yang gambar ini ada MPPT-nya ini, yang warnanya besar ini kotak ini, itu MPPT, pakai MPPT. Nah ini bersama Pak Farudin
sama teman-teman S1 ya. Jadi bisa jadi anak S1 mungkin bisa bikin hardware-nya, datanya anak S2 pakai AI, pakai fuzzy atau pakai algoritma yang lain untuk metodenya dianalisis seberapa tepat atau efisien. Nah itu. Nah, ya, terus lanjut. Nah ini pemanfaatan IoT ya, ESP32 untuk mengirim data ya, kita simpan pakai data sheet tadi itu ya, Google Sheet ya, sehingga data bisa kita rekam, kemudian kita olah. Lanjut. Nah ini yang kedua, setelah tadi, kemudian di bawahnya kita kasih apa namanya aluminium foil ya, ya dari kayak pipa tembaga itu loh, pipa tembaga kulkas apa itu ya. Kita kasih aliran air. Jadi yang sana ditaruh di sini, combine, menggabungkan, ditaruh di bawahnya, ditutup aluminium foil sehingga bisa menyerap lebih banyak sehingga panas tidak terbuang. Nah ini ya, ini masih proses artikelnya kemarin saya kirim. Ini targetnya harus Q1, kemudian ditolak, jadi masih belum selesai. Satu sudah dapat, tapi di reject ya. Terus lanjut. Nah ini yang pertama tadi sudah terbit ya di tahun 2025 kalau nggak salah, optimasi DC-DC boost converter. Nah bisa jadi nanti saya pakai book converter atau book bus, sehingga tapi judulnya nggak optimasi DC book converter DC, tapi bisa jadi diganti ya, diganti artinya bagaimana data ya apa hardware kita ganti, tapi bagian lain yang kita tonjolkan ya. Dan yang kedua Pak, monitoring intensitas panas ini, sehingga yang pertama tadi bisa mengikuti pergerakan matahari. Jadi itu ya. Jadi dual axis solar tracker control ya. Ini di satu. Kenapa publish? Harus dipublish karena itu untuk pengakuan ya, pengakuan bahwasanya apa yang kita hasilkan itu biar bisa dibaca oleh orang lain, bisa jadi sumber inspirasi ya bagi orang lain. Lanjut. Nah, 3 pilarnya power elektronik, monitoring, bisa di. Lanjut. Nah, ini saya cerita ini terakhir ya. 6 orang buta memegang gajah. Jadi di India itu ada 6 orang buta di teras baca majalah Braille tentang gajah, berdebat. Oh gajah itu seperti ini, terus ayo kita pergi ke kebun binatang. Datang ketemu pawang, pawangnya siapa? Mas, saya mau megang gajah, mau melihat bentuknya secara aneh-aneh, tapi nggak apa-apa, silakan masuk. Nah, yang pawangnya satu disuruh pegang ekor, satu disuruh pegang kakinya, yang satu disuruh pegang badannya, yang satu belalainya, yang satunya apa di sini? Ini. Gading, taring. Itu taringnya sing belalai. Nah, kemudian setelah selesai kemudian ketemu, ceritanya beda-beda. Oh, gajah itu seperti tali karena yang dipegang ekor. Yang kedua, gajah itu ternyata seperti pohon. Ya. Bener, gede. Nah, yang ketiga, gajah itu seperti tembok, tebal, besar. Ceritanya berapa? Kuping. Nah, kuping. Oh, gajah itu ternyata kayak kipas. Kipas tipis nih. Terus sing apa mau jadi belalai ya? Belalai. Jadi itu kayak ular, kayak iso ngene-ngene. Terus yang terakhir itu gajah itu kayak tombak, sing jeruk gading. Artinya apa? Bahwa mungkin bisa jadi kita melihat suatu keilmuan itu dari sisi pandang mesin, misalkan Mas Eko. Oh, mesin ini. Mas Yanto bisa jadi megang yang lain nih. Mas Niki. Oh. Jadi bisa jadi memandang sesuatu bisa jadi berbeda-beda. Tapi kita butuh mengintegrasikan ya keilmuan-keilmuan yang berbeda tadi itu, karena ada masih banyak hal yang bisa kita eksplor terkait
ilmu itu. Bagaikan tangan telunjuk jari yang kita celupkan di laut, kita angkat, itulah ilmu kita yang kita miliki. Itulah ilmu yang kita yang miliki. Nah, itulah ilmu yang kita miliki. Maka kita perlu bersinergi untuk menjadi orang yang lebih berwawasan dan bijaksana. Maka saya mengundang teman diaspora, bisa jadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Itu ya. Itu mungkin Pak Ribangun, apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman siswa. Buat lagi nanti Mbak Dwi Ratna Apriliana yang akan mempresentasikan materinya. Mulai saat ini Anda mulai mencatat apa yang mesti ditanyakan kepada dua pemateri ini, yang insya Allah nanti ada sesuatu yang dibagikan. Nggak tahu berupa voucher atau gift apa. Insya Allah ada, sehingga itu akan menjadi hal yang menarik gitu kan. Mbak Dea silakan. Waktu saya berikan kepada Mbak Dea. PPT ini Mbak Dea. Ya kita share aja Mbak Dea. Ya. Gimana? Bentar, Pak. Tutup sama. Oke. Kita mau ini sebagai ibu pasangan ini kepala Pak ini masih rawon ya. Apa yang tadi kan? Boleh Pak. Dia bisa nyala. Jadi mari kalau di dalamnya itu betul-betul tidak dengar kalau nggak salah makan sate. Oke, sudah boleh saya mulai? Boleh. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam kepada Pak Kepala Prodi Miss Unsida dan Pak Ribangun sebagai moderator, dan serta kawan-kawan semua yang sudah hadir dalam sesi malam kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Dwi Ratna Apriliana. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit perjalanan saya di dunia kampus hingga masuk industri offshore wind turbine di Taiwan. Dan dalam presentasi saya ini, saya akan membahas sedikit tentang latar belakang pendidikan saya, alasan mengapa Taiwan menarik untuk mahasiswa teknik dan perkembangan renewable energy di Taiwan, serta pengalaman saya di proyek offshore wind sekarang. Next, selanjutnya. Izin Mbak Dea sebelum melanjutkan ke mas-mas operator, kalau bisa di full screen aja Mas, biar nggak kebagi dua ini yang tampil di screen kita. Terima kasih. Full screen. English full screen. Udah full. Share-nya mungkin yang salah, yang share-nya. Share-nya mungkin salah. Share screen-nya salah. Belum. Mungkin bisa dikontrol kanan aja, biasanya bisa yang full itu.
Nanti cari harus kuno. Yang ini loh nih. Yang ini boleh dan Ya, yang atas hide presenter view itu. Sudah, Pak. sudah. Belum. Loh, minta kami. Sudah lah, Mbak Dea. Sudah. Oh, di slide itu atau mau begini saja? Di slideshow aja, di slideshow aja. Karena kalau gini kita nggak kelihatan penuhnya. Maaf ya Pak Iza, ada-ada aja ini Syafi'i memang. Iya, ono ae tapi. Sudah, Mas. Apakah sudah, Pak? Minta tahu belum? Modelnya gitu, Mas. Tapi Ini gede. Iya, Syafi'i agak OCD soalnya Pak. Jadi Sudah belum itu? terganggu pandangannya. Masih belum Pak, masih belum. ekspresi anjing itu kayak bantuin. Nah, dari sini tak bisa. Oh, emang hadirin sih bener sih. Jadi aku mau terima ini. Kopi apa lagi? Ini semua. Ih, belum. Jelas tak saya serius. Mungkin karena itu Pak, apa duplikat sama extended Pak di layarnya sama di monitor. Coba di Windows P Pak Iza. Windows P, coba extend aja. Nah, ini oke nih Pak. Maaf Bu, Pak ya. Ya, sorry. Ngapunten nggih Pak Iza, Syafi'i memang Ya. gitu Pak. Lanjut. Namun Mbak Dea. Makasih Pak. Lanjut next. Dan sebelum saya presentasi ke materi utama, sebelumnya saya mau perkenalkan lebih lanjut lagi tentang saya dan secara singkat, nama saya Dea Dwi Ratna Triliana, bisa dipanggil dengan Dea, dan saya awal mula saya datang ke Taiwan tuh sekitar tahun 2018 untuk studi
S1 saya di jurusan elektronik dan kebetulan fokus saya juga sama seperti IoT dan semiconductor. Itu saya pertama kali mengambil jurusan tersebut karena dalam bayangan saya Taiwan itu merupakan jantungnya semiconductor sama IoT. Setelah itu saya melanjutkan studi S2 saya di Energi Engineering di National Cheng Kung University. Dan saat itu saya juga berfokus tentang energi terbarukan atau renewable energy di bidang fuel cell PMFC. Dan alhamdulillahnya sebelum saya lulus selesai di bidang studi saya mendapatkan kesempatan untuk diterima di company Taiwan yang yaitu Century Wind Power, di mana pada saat itu saya semester terakhir dan alhamdulillahnya company tersebut mau menunggu saya sampai lulus. Dan next. Dan pasti beberapa teman-teman dan rekan tuh pasti bertanya, kenapa sih kenapa pilihan saya tuh jatuh ke Taiwan bukan yang ke Eropa atau mungkin Amerika atau enggak Australia. Mungkin kalau enggak yang lebih dekat lagi mungkin Singapura juga bagus dalam pendidikannya. Beberapa alasan saya mungkin memilih Taiwan karena pertama yang relatif murah, karena di sini jika dibandingkan dengan negara-negara Eropa atau dimanapun itu, untuk biaya studi atau biaya kehidupan di sini tuh relatif sama dengan Jakarta atau Surabaya. Jadi nggak yang begitu mahal dan nggak yang begitu murah, jadi kayak masih sama dengan Indo. Yang kedua, banyak beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Taiwan seperti kayak MOE, ITDF, dan MOVA. Dan ada juga beberapa beasiswa yang mengkhususkan untuk belajar bahasa Mandarin secara khusus di Taiwan. Dan yang lebih trennya untuk saat ini, Taiwan juga menawarkan beberapa beasiswa seperti beasiswa intens yang di mana ada program S1, S2, dan S3, di mana beasiswa ini dibiayai full oleh company dan mendapatkan fully funded seperti uang bulanan, dan benefit lainnya tuh setelah lulus kita bakal bisa bekerja di company tersebut yang telah membiayai kita. Nah, yang selanjutnya, Taiwan itu merupakan negara yang aman. Kenapa kok bisa aman? Karena di sini tuh negara yang hampir semua tuh rakyatnya tuh ada peran. Semisal hampir di berita tuh nggak ada yang menceritakan atau memberitakan tentang pembunuhan, penculikan, pemerkosaan atau sebagian lain. Dan kalau berita di Taiwan tuh lebih umumnya mereka cuma membicarakan tentang warung sini menjual apa, warung sini menjual apa gitu. Jadi saking amannya tuh berita di Taiwan tuh nggak ada yang memberitakan suatu hal yang buruk gitu. Dan yang keempat tuh public transportasinya tuh cukup nyaman dan mudah karena ya mungkin Taiwan wilayah yang kecil jadi semuanya terintegrasi. Dan di sini pun juga udah ada yang namanya kereta bus kayak di Indo gitu. Dan yang selanjutnya sebagai international student di sini tuh kita tuh dikasih kesempatan untuk bisa part-time dan internship. Di mana part-time dan internship ini juga diatur oleh undang-undang di mana kita kerja di sini tuh juga dibayar dan nggak yang bisa over kayak dipaksa gitu. Jadi dan internship di sini pun juga ada salary-nya gitu. Dan
banyak yang company-company juga yang juga membutuhkan internship ini. Terus yang keenam tuh Taiwan juga merupakan salah satu pusat buat semiconductor, AI, dan engineering. Jadi hampir semua semiconductor atau barang-barang elektronik di dunia ini tuh yang buat tuh Taiwan. Jadi kayak Taiwan tuh pusatnya chip. Jadi kayak benda-benda hampir yang semua yang ada di sekitar kita biasanya tuh terbuat dari Taiwan. Dan selanjutnya tuh Taiwan lagi gencar-gencarnya juga fokus ke renewable energy, di mana Taiwan government tuh mendorong untuk di 2030 untuk mencapai milestone tersebut. Dan yang terakhir job opportunities, ya walaupun sebagai international student biasanya banyak perusahaan-perusahaan Taiwan yang open untuk kita walaupun mungkin terkadang Mandarinnya kurang atau skillnya kurang, mereka sangat terbuka untuk untuk fresh graduate seperti itu. Next. Dan di sini saya akan menjelaskan the renewable energy di Taiwan. Saat ini fokusnya untuk renewable energy di Taiwan tuh lebih fokus ke wind energy dan solar panel, di mana Taiwan akan Taiwan tuh bertujuan untuk menggunakan seluruh sumber-sumber energi pembangkit listriknya tuh dari energi yang terbarukan, di antaranya wind dan solar panel. Dan Taiwan pun juga sedang mendorong beberapa renewable energy lainnya seperti geothermal, biomass, dan ocean energy dan hidrogen. Dan beberapa yang hidrogen sudah memulai, di antaranya ada beberapa bus di Taiwan yang sudah menggunakan fuel cell, dan ada beberapa station yang sudah untuk hydrogen station begitu. Dan selain itu Taiwan juga mengembangkan renewable energy tidak hanya untuk pemasok listrik. Taiwan juga memperkuat sistem jaringan listrik serta energi storage agar pasokan listriknya tetap stabil dan fleksibel. Oke, next. Dan untuk renewable energy untuk wind turbine terbagi menjadi dua antara offshore dan onshore. Dan perbedaan di sini biasanya onshore wind turbine-nya bakal diinstal di daratan atau pegunungan atau di pinggir laut, dan sedangkan the offshore biasanya pembangkit tenaga listriknya itu diinstal di tengah laut. Dan di Taiwan beberapa wind tenaga turbin ini lebih banyak berfokus karena di offshore karena potensi angin laut yang sangat stabil dan kuat di antara Selat Cina dan Taiwan. Next. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan company profile di sini. Di perusahaan tempat saya bekerja yaitu Century Wind Power, di mana adalah perusahaan Taiwan yang bergerak di bidang offshore wind, khususnya dalam pembuatan jacket foundation, di mana jacket foundation ini fondasi di bawah laut yang digunakan untuk menopang wind turbine. Dan secara sederhana, kalau turbin angin adalah bagian atas yang biasanya kita lihat di laut, dan sedangkan jaket
ini biasanya struktur besar yang biasanya di bawah untuk menopang wind turbine agar tetap stabil di laut. Next. Dan apa namanya? Dan untuk proyek offshore tersebut tidak dikerjakan oleh satu perusahaan saja, tetapi melibatkan beberapa pihak seperti developer, EPCI, supplier, certificate authority, dan NDT, di mana developer tersebut yang berfungsi untuk mengembangkan proyek atau sebagai klien pemegang proyek tersebut yang bertanggung jawab atas pengembangan proyek, investasi, perizinan, perencanaan, dan strategi proyek. Dan sedangkan di company saya sebagai EPCI atau Engineering, Procurement, Construction, dan Installation, di mana mereka menangani desain teknis, penggandaan teknis material, konstruksi, hingga instalasi. Dan yang ketiga, supplier. Biasanya supplier ini membantu company EPCI untuk menyediakan komponen atau material yang dibutuhkan seperti foundation, struktur baja, peralatan listrik, serta komponen pendukung lainnya. Di lain sisi itu, Certificate Authority yaitu membantu untuk lembaga sertifikasi yang memastikan proyek memenuhi standar keselamatan dan kualitas. Dan di sisi lain ada third party yang namanya NDT, di mana di sini untuk membantu pemeriksaan kualitas material dan hasil pengelasan pada struktur baja. Next. Dan untuk lebih detailnya tentang siapa saja yang terlibat dalam industri offshore wind ini, di mana yang di tengah itu offshore wind power atau kliennya, di mana proyek itu sebagai goals-nya, dan di company saya sebagai wind turbine manufacturing industry, di mana ada banyak komponen yang seperti foundation atau jaket yang di bawahnya itu generator, gearbox, yaw system, tower seperti baling-baling itu, blade, dan electrical equipment lainnya di-provide oleh company saya. Dan setelah itu jadi, maka marine engineering industri ini akan bekerja sebagai port logistik, di mana akan membantu sebagai installation pada offshore tersebut. Dan setelah diinstal, maka operation dan maintenance industri akan bekerja untuk perawatan wind turbine generator jika sudah beroperasi. Next. Jadi ini beberapa proyek yang sudah Century kerjakan, di mana ada beberapa yang hanya mengerjakan jaket, ada juga yang pinpel. Pinpel itu seperti paku gini yang ditanam sebelum jaketnya. Oke, next. Dan di sini saya sebagai project management team, di mana peran saya bukan mendesain turbin secara langsung, tetapi lebih banyak mendukung koordinasi proyek. Contohnya seperti membantu koordinasi antar tim, membantu proses pekerjaan, menyiapkan dokumentasi, membuat laporan weekly, monthly, dan kita mempresentasikannya ke klien, follow up hasil klien, dan membantu aktivitas proyek tersebut. Dalam proyek offshore ini, koordinator merupakan salah satu kunci karena banyak pihak yang terlibat seperti klien, terkhususnya subkontraktor, supplier, engineer, tim quality, tim safety, and tim site. Dari pengalaman saya,
di offshore ini bahwa proyek engineer tidak hanya membutuhkan secara teknis, tetapi juga komunikasi, dokumentasi, kerjasama tim, dan consulting. Next. Dan selama saya involved di project di tim ini, saya join 2 project di mana yang pertama Fengmiao, di mana yang terletak di antara laut Miaoli dan kliennya dari CIP atau Copenhagen Infrastructure Partner, yaitu company dari Denmark, dan di mana scope untuk company yaitu Jacket Foundation and Pinpark. Dan untuk status progresnya, proyeknya insya Allah selesai tahun ini, dan semoga bisa berlayar di offshore nanti. Dan yang kedua, proyeknya yaitu Changfang Ensita Offshore Wind Farm Project, di mana sebenarnya proyek ini sudah selesai, tetapi karena yang membuat Jacket Foundation itu adalah company Century, jadi masih ada garansi untuk pengaplaian, di mana tugas saya di sini memonitoring dengan koordinator dengan pekerjaan marine atau pekerjaan yang ada di laut. Jadi semisal ada klaim untuk voting atau apapun itu bisa untuk klaim garansi. Next. Jadi untuk skill apa yang saya bangun selama studi dan career abroad di sini, yang pertama adalah language skill, di mana bahasa merupakan yang terpenting, di mana karena kita komunikasi itu nggak menggunakan bahasa Indo dan lebih menggunakan bahasa Inggris, dan sebenarnya apabila di Taiwan di sini mereka lebih suka menggunakan Mandarin. Jadi gimana peran language skill ini tuh sangat penting, karena ya untuk menghindari miscommunication dan language barrier. Tapi sebenarnya language barrier itu suatu hal yang normal, tergantung kita gimana cara problem solving-nya. Yang kedua, academic dan professional preparation, di mana akademik itu penting, tetapi professional preparation itu jauh lebih penting, karena walaupun lulusan kampus terbaik pun, kalau seandainya skill yang mumpuni atau apa, itu masih tergolong susah untuk kita untuk masuk ke dunia kerja. Dan walaupun kita mungkin dari yang biasa aja, tetapi kita ada professional skill, itu biasanya yang bakal menolong, karena banyak teman-teman saya yang kayak diaspora yang dia panggilan visa dari Indonesia, kebanyakan mereka emang sudah berpengalaman apapun itu, walaupun mereka nggak bisa bahasa Mandarin, mereka tetap bisa untuk bekerja abroad di Taiwan. Dan yang ketiga, networking. Networking sebenarnya penting gak penting, karena ya kalau dalam masa studi networking banyak, pasti agenda itu bakal banyak dan mungkin bisa mengganggu untuk beberapa orang. Tetapi untuk beberapa orang itu adalah jembatan untuk kita saling
kenal dan saling sharing untuk kedepannya nanti. Dan biasanya kalau ada networking untuk kerja abot biasanya lebih gampang karena ada yang merekomendasikan. Dan yang keempat, skill untuk beradaptasi. Karena untuk skill ini sebenarnya semua orang tuh nggak perlu untuk pintar, yang penting siapa yang bisa beradaptasi dan bertahan sampai sampai akhir dan menyelesaikan. Oke, next. Oke, itu dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin boleh ditanyakan. Baik, terima kasih Mbak Dea atas presentasinya. Untuk selanjutnya, ini ada session tanya jawab. Mungkin 3 orang dulu lah pertanyaannya. Bisa ditujukan ke Mbak Dea atau juga Pak Isa. Atau pertanyaannya boleh terkait dengan karir juga ya. Atau terkait dengan pengalaman dia selama di Taiwan. Kalau ke Pak Isa juga sama terkait dengan apa materi presentasi ya. Tapi perlu diingat Mbak Dea ini punya kemampuan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya ingin tes mahasiswa pasca sarjana Umsida, silakan. Baik, saya akan membuka session untuk pertanyaan 3 orang. Silakan bertanya. Akan saya catat namanya. Pertanyaan pertama siapa dulu? Izin, Pak. Ada Mas Torino. Dari siapa? Mas Safi angkat tangan itu. Pak Safi. Oh, Safi, Pak Nus. Ada. Oke, Safi. Yang online itu. Kemudian yang offline? Mas Torino. Toyo. Mas Eko. Torino, Pak. Mas Eko. Oke. 3 orang dulu ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan sesi berikutnya. Silakan Mas Safi untuk bertanya. Kemudian kalau sudah selesai nanti langsung direct ya, ditujukan ke siapa, Pak Iza atau ke Mbak Dea. Kalau misalnya nanti Mbak Dea berkenan untuk langsung menjawab, nanti silakan. Tapi kalau kemudian ini di-keep dulu, kemudian diteruskan untuk pertanyaan kedua dan ketiga, ini nanti akan saya serahkan kepada masing-masing pemateri. Silakan Mas Safi, kemudian dilanjutkan ke Mas Toyo dan terakhir sama Mas Eko. Silakan. Pak Torino, Pak. Mas Torino Pak Dibangun. Oh, Mas Torino, sorry. Oh, Saya salah kenal ini, Mas Torino kayaknya kenal saya ya. Mas Eko ini saya kenal juga kayaknya. Silakan Mas Safi, Muhammad Safi. Oke, izin sudah di mute. Oke, izin bertanya ya. Yang saya tujukan kepada, ini saya panggilnya Ibu atau Mbak atau gimana ini enaknya? Wah, boleh semua, Pak. Boleh semuanya. Wah, kalau Ya. boleh semuanya. Tanya status kayaknya. Oke. Saya panggil Mbak aja ya, karena masih Ya. muda. Kalau Ibu takutnya gitu ya. Asli mana Ngawi ya, Mbak Dea ya? Ya, asli saya Ngawi. Ngawi mana, Mbak? Gendingan? Gendingan? Oh ya? Nggih. Depannya terminal Gendingan itu? Wah, sampingnya bengkel itu. Ada sebenarnya rumahnya udah kosong sih, tapi di sampingnya tuh ada bengkel mobil.
Oh iya iya. Ya karena mertua saya sering gendingan soal. Oh, Makanya saya tanya ngau. Jangan tetangga ya maksudnya. Enggak kan beda. Saya di depannya akan ada patung PSAT kalau nggak salah itu masuk. Oke, saya lanjut aja ya. Eh, Selama di Taiwan kalau nggak salah di wind turbine ini ya, Century Wind Turbine ya, itu satu ya, tahun Mbak Dea. Ya. ya betul. Eh, saya rasa sudah cukup lah untuk bisa beradaptasi sama behavior atau culture-nya perusahaan tersebut. Secara nggak langsung pasti bisa membaca secara visioner atau visi misinya perusahaan tersebut ke depan seperti apa nih. Sesuai sama sekarang lagi hype atau yang marah-marahnya itu tentang geopolitik yang mau saya tanyakan. Karena transisi energi global saat ini itu kan menurut Mbak Dea, di geopolitik energi nih menurut Mbak Dea sesuai sama bidangnya Mbak Dea atau di perusahaannya Mbak Dea ini secara future-nya ke depan sesuai sama judul PPT-nya tadi. Eh, kalau ini pendapat pribadi ya. Ya, oke. Kalau menurut pandangan saya sebenarnya untuk geopolitik sebenarnya di Taiwan nggak terlalu yang panas beritanya seperti yang diberitakan di luar negeri, Hmm, dan hmm, dan untuk kedepannya sebenarnya itu lebih pure ke tujuan tujuan utama Taiwan, di mana ingin mewujudkan hampir setengah pasokan energinya tuh hmm. dari renewable energy. Oh gitu. Ya, Oke, satu pertanyaan lagi nih. Karena kalau apa ya, roda satu itu kan kayak sirkus, main sirkus ya. Tapi kalau roda dua atau dua pertanyaan itu kita seperti mengayuh sepeda. Tapi itu saya sus. Oke, pertanyaan yang kedua nih, menyambung sama geopolitik atau kepentingan geopolitik energi tadi. Bagaimana rekayasa energi dapat menjawab paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan dengan tuntutan pengurangan emisi karbon menurut Mbak Dea? wah pertanyaannya berat ya. Enggak. Karena kita berdasarkan realita aja. Karena kehidupan ini semuanya kan serba paradoks lah ya. Kita mau berbuat salah, nggak berbuat malah salah. Atau kita berbuat belum tentu benar. Menurut kita benar, menurut orang lain belum tentu benar. Jadi yang saya inginkan adalah point of view-nya dari Mbak Dea ketika bekerja di luar Indonesia lah ya, luar negeri lah ya. Saya sangat bangga ketika mendengarkan sharing seasonnya yang dari Mbak Dea tadi ketika kerja di Taiwan. Karena saya dulu pernah apa ya, bekerja sama ekspatriat lah ya, khususnya di China, orang China lah. Mereka itu selalu mengagungkan memang Taiwan gitu loh, karena apa ya istilahnya, produsen chipset khusus di handphone ya, smartphone, semuanya itu produsennya hanya di Taiwan. Baik dari Snapdragon, MediaTek, Kirin dan sebagainya itu semuanya dari Taiwan. Secara otomatis kan point of view saya Taiwan merupakan negara teknologi lah ya. Nah, sekarang saya mau tanya dari point of view-nya Mbak Dehani mengenai tadi paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan energi tinggi dengan tuntutan pengurangan emisi karbonnya. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin dijawab dulu sama Mbak Dea. Ya, sebenarnya untuk eh, apa hubungannya untuk
emisi karbon dan mungkin untuk biaya. Dan dalam renewable energy di Taiwan ini sebenarnya di antara wind turbine di sini biasanya kayak apa ya? Yang pertama nyebutnya bakal ada company dari luar negeri atau dari beberapa negeri. Jadi Taiwan tuh membuka untuk siapa nih yang mau pegang proyek ini dan invest sebesar-besarnya itu. Jadi cara Taiwan tuh dia mengundang investor-investor untuk memegang tersebut. Jadi untuk pembagi hasil biasanya. Dan untuk geopolitik saya kurang agak paham antara itu karena ya dalam kehidupan saya dalam 8 tahun ini ya walaupun diberitakan Taiwan mau perang atau apa sebenarnya tuh ya nggak ada juga. Jadi emang fokusnya ada apa namanya investor datang, kita Taiwan kerjasama bagi sharing, kerjakan, dan untuk kedepannya kayak bagi hasil dan saling bertukar teknologi. Biasanya pandangan saya tuh seperti itu. Apakah sudah menjawab atau? Oh, iya ya, berarti ini apa ya garis besarnya yang saya dapat dari POV-nya atau POV-nya Mbak Dea ini. I don't care tentang geopolitik lah, yang penting saya kerja, saya pengen upskilling dan sebagainya gitu ya. Iya, Oke, sebenarnya jadi berusaha untuk tidak terkontaminasi dengan berita-berita yang absurd atau dan belum tervalidasi dan sebagainya gitu ya Mbak Dea ya. ya betul. Karena ya apa ya? Mungkin salah satu daya ikat paling utama mungkin bisa antara bertukar teknologi dari chip atau apa, makanya mungkin Taiwan sebesar-besarnya mungkin lebih fokus ke pengembangan diri daripada mungkin juga mempersiapkan geopolitik, tetapi fokus utamanya tuh bukan itu. Oke, ada kemungkinan mau balik ke negara Indonesia nggak untuk menerapkan semua apa yang Mbak Dea dapatkan di Taiwan untuk bisa diimplementasikan ke Indonesia? Sebetulnya ada, dan itu pasti ada karena kalau bekerja di luar negeri, terlebih lagi di negara yang bukan mayoritas Muslim, itu tuh agak struggle mungkin di sholatnya dan makanan. Jadi mungkin cari ilmu Budaya lah ya, sebanyak-banyaknya. culture ya. Budaya, ya. Jadi mungkin cari ilmu sebanyak-banyaknya, merasa sudah cukup dan mungkin kembali. Kapan baliknya? Waduh. Kalau itu melihat sikon, mungkin bisa S3 dulu mungkin. Belum tahu ya, atau mungkin atau mungkin nunggu wadah atau nunggu undangannya dari Pak Iza mungkin. Aduh, siap Iza kalau mungkin. itu. Boleh, siap. Oh siap, Pak Iza. Apa nih ditariknya nih Pak Iza, Mbak Dea? Ya, saya pikir cukup dulu ya, Pak Mas. Oke, siap. Saya kembalikan lagi ke Tapi Bapak moderator. intinya gini, kalau bicara tentang geopolitik di Taiwan itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau saya di Tainan, terus kemudian Mbak Dea ada di Taipei, jadi tahunya cuman pesawat tempur ada di atas gitu, ngereong-ngereong, ya cuman itu aja. Kalau berita TV kayaknya kita nggak tahu karena bahasanya bahasa Chongwen. Aman, secara psikol aman kita, nggak ada masalah. Paham saya. Baik, untuk selanjutnya
Untuk selanjutnya mungkin Mbak Dia perlu wawancara, tapi dalam bentuk podcast ya. Nanti sama Mas Api boleh lah. Termasuk terkait dengan Mbak Dia ini sudah punya atau belum gitu. Atau yang lainnya gitu kan. Belum, Pak Sapi belum. Belum dua. Enggak, Baik. nanti Mbak Tiga, Alfa belum cemburu, tiga. jangan. Ya, baik. Untuk penanya kedua, saya serahkan kepada Mas Torino. Oh, Silakan. oke, thank you Pak Ibangun. Lama tidak jumpa Pak, sehat. Oke, Mbak Dea, menarik yang dijelaskan, terutama terkait yang untuk kembali ke Indonesia, mungkin saya biasa sarankan jangan. Kalau mau nyari negara yang mayoritas Muslim banyak selain Indonesia. Jadi sayang dengan kemampuannya nanti pas dibawa ke sini jadi tidak berguna. Tapi pertanyaan saya bukan di situ. Jadi lebih ke selama ini kalau dari POV-nya Mbak Dea, kalau melihat perusahaan Taiwan ini gimana mereka melihat lulusan S2 atau S1, S1 atau S2 dari luar negara Taiwan, terutama dari Indonesia. Maksud saya begini, is there any chance for us to pursue the position yang seperti Mbak Dea tempati saat ini? Pokoknya kan saya lihat tadi kan awalnya Mbak Dea ini kan lebih ke studi dulu ya di Taiwan. Kemudian dari situ ada chance untuk berkarir di sana. Nah, kalau untuk teman-teman ini yang S2-nya di Indonesia, apakah peluangnya akan sama ketika kita mau nyari peluang kerja di Taiwan? Kalau memang masih ada peluang, how? Kemudian mungkin pertanyaan terakhirnya adalah memungkinkan tidak kira-kira ketika itu dikolaborasikan dengan S2 MIST? Nah, kalau ada chance, mungkin ini pertanyaan irisan untuk Pak Iza ya. Jadi kan kalau misalnya beberapa lulusan ini ternyata proven bisa pursue ke perusahaan abroad, ini kan jadi nilai tambah untuk menarik calon-calon mahasiswa S2 untuk bergabung di prodi ini. Begitu Mbak Dia, saya kira cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaannya lebih ke bisa nggak sih kayak opportunity kalau walaupun kampusnya di Indo tuh masuk ke perusahaan Taiwan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk opportunity tersebut Taiwan tuh nggak melihat dia dari kampus mana atau dari negara mana. Jadi sebenarnya yang lebih penting itu skill apa yang kita punyai. Seperti contohnya ada beberapa teman saya yang mendapatkan visa panggilan walaupun dia dulu S1-nya di Indo, Universitas Sriwijaya atau mungkin mana gitu. Dia bisa bekerja juga di company saya. Tapi dalam satu catatan mungkin beliau sudah ada pengalaman beberapa tahun di bidangnya dan juga ada beberapa sertifikasi yang mendukung. Jadi untuk masalah ijazahnya dari mana, kampus mana sebenarnya itu nggak ada pengaruh apapun gitu biasanya. Seperti yang kami sampaikan tadi kemarin loh, Mbak Dea. Jadi kan di MIST itu kan ada beberapa mahasiswa ya, ada ilmuannya kan ada elektro, mesin, industri, informatika. Ya, misalkan bisa jadi ke depan ada yang pengen ya kerja di Taiwan di perusahaan ya kalau nggak di tempatin Mbak Dea mungkin ada beberapa perusahaan itu peluangnya gimana? Apa ada sertifikat khusus welding atau apa mungkin? Benernya karena company saya tuh ada kayak seperti ekosistem gitu ya. Jadi ada beberapa jurusan teknik yang dibutuhkan, mungkin seperti mechanical, electrical, welding, terus apa namanya dimension check
terus lalu ya supply chain gitu. Dan kebanyakan ada juga beberapa yang diambil dari kampus Indo, dan salah satu persyaratannya mungkin bisa punya sertifikat internasional yang mungkin lebih approval dan mungkin lebih bisa diterima. Tapi sebenarnya pengalaman mungkin karena company saya bekerja di EPC atau mungkin kurang lebih sama dengan oil and gas kalau di Indonesia. Mungkin kalau ada pengalaman beberapa tahun di oil and gas itu juga bisa jadi daya jual untuk bisa masuk ke company gitu. Sebenarnya kalau fresh graduate atau apa sebenarnya bisa. Dan yang penting ada mungkin lebih gampang lagi kalau kita punya skill di pengaplikasian lebih ke anak sipil gitu. Biasanya lebih ke desain, kalau enggak yang ke simulasi. Biasanya yang lebih cepat untuk dapat panggilan biasanya lebih ke bidang desain dan bidang analisis. Oh, structure ya. Ya, structure. Baik, masih mau dilanjutkan, Mas Torino? Eh, karena waktunya terbatas bisa dilanjut Pak Bangun, sebenarnya banyak yang mau didiskusikan, cuman Oke, baik. next saja ya. Oke, silakan Mas Eko Siswanto. Pak. Terima kasih Pak. Tentunya terima kasih untuk Pak Isa sudah memberikan kelasnya. Alhamdulillah ya, dengan kelas ini bisa menambah wawasan saya terutama dalam bidang renewable energy yang merupakan untuk pendukung tesis saya ya Pak ya. Di sini saya tidak tanya, mungkin sedikit masukan, mohon diberikan masukannya untuk tesis saya. Tesis saya ini kan rencananya pengambilan wind energy, tapi untuk yang jenis wind energinya vertikal, jadi turbin angin jenis vertikal tipe Savonius. Ini rencananya akan saya gunakan untuk sistem penerangan jalan, terutama di desa Kenef, di Bangil, Pasuruan sana. Untuk kondisinya di sana itu, ya kalau malam kita ya mungkin ada penerangan di beberapa titik itu ya di depan rumahnya orang. Rencananya akan saya berikan sistem energi terbarukan dengan menggunakan wind turbine vertikal jenis Savonius. Kenapa saya menggunakan itu? Soalnya tipe itu bisa di grafos dari berbagai mata penjuru angin. Caranya itu akan saya pilih lebih simpel. Untuk bahannya, rencana saya akan membuat bahannya itu dari pipa PVC. Nanti akan saya kombinasikan combine dengan sistem IoT untuk kontrolnya. Untuk Mbak Dia mungkin bisa memberikan masukan ilmunya untuk apa yang harus saya benahi agar tesisnya bisa terlaksana itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya sangat itu ya. Mungkin untuk tesisnya karena mungkin agak berbeda sama penelitian saya sebelumnya, mungkin Pak 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 Iza mungkin bisa
Karena Kenapa? Kalau mau ini Mas Eko, backgroundnya kan kerjanya di ya, tadi di Win Turbin. Nah, masukannya ya, kalau menurut pandangan saya, yang penting datanya ada. Nah, kemudian bagaimana dioptimasi pakai algoritma, artinya algoritma apa yang sudah ada biasanya seperti itu. Nah, kelanjutannya itu mungkin yang agak panjang kalau mau dioptimasi atau bagaimana di forecasting yang dihasilkan energinya itu seberapa dibandingkan misalkan vertikal pada jam-jam berapa itu jalan ya. Kalau menurut saya ya itu tadi masukannya setelah dapat data kemudian dianalisis pakai AI ya, algoritma apa yang di computational tadi loh kan ada banyak macam itu ya, ada banyak macam. Nah itu tinggal kita mau milih yang mana, mau dioptimasinya itu itu casting. Terus kemudian dibandingkan dengan kalau yang bukan vertikal secara horizontal misalkan itu seperti apa, kan ada penelitian data penelitian ya, jadi seperti itu studi kasus. Itu menurut saya ya masukannya mungkin ya dimaksud Mas Eko ini mungkin kalau dari ditinjau dari Win ya Win Turbin itu mungkin ada masukan. Enggak ada. Karena saya bukan yang ahli di wind turbine, karena sebenarnya saya di bagian FOU Foundation-nya aja sih Pak. Jadi saya belum berani untuk memberi masukan. Mungkin kalau ke fuel cell mungkin saya bisa, kalau nggak ke IoT mungkin. Oh, ada pertanyaan di kolom chat, mau tanya pajak di sana berapa persen ya? Oh, kalau di Taiwan sebenarnya ada beberapa pajak, jadi nanti tergolong beberapa di level mana gajinya. Biasanya kalau masih gaji mungkin di bawah UMR, tapi biasanya hampir nggak ada sih, dia nggak ada pajak. Terus kalau sudah sampai memenuhi ke level 1, biasanya pajaknya 6%, dan level kedua bisa ke 18%. Kurang lebih seperti itu sih. Dan tetapi nanti benefit di sini tuh pajaknya kalau buat orang lokal tuh nanti bakal dimasukin untuk ke dana pensiun. Dan untuk foreigner atau pekerja luar negeri kan nggak selamanya kita tinggal di sini, jadi nanti setiap tahunnya ada kayak pengaplaian buat pengembalian pajak. Jadi nanti pajak yang kita bayar selama setahun ke belakang, nanti di tahun depan kita bisa apply untuk pengembalian pajak gitu. Untuk UMR ya, UMR berapa NT? Untuk UMR-nya Taiwan setiap tahun berbeda, biasanya naik, dan setiap degree biasanya ada level-levelnya tersendiri. Biasanya untuk lulusan S1 di Taiwan untuk gaji pokoknya tuh kurang lebih antara 35.000 sampai 40.000, dan untuk S2 mungkin bisa
40 sampai 50.000 dan untuk S3 mungkin bisa lebih tinggi lagi. Baik, season 1 sepertinya sudah clear. Barangkali kita masuk ke season 2. Kalau barangkali ada pertanyaan. Jadi kalau tadi ada pertanyaan terkait berapa sih UMR, tergantung, benar. Jadi kalau misalnya kursnya antara 30 sampai 35 atau 30 sampai 40 itu tinggal kurs saat ini adalah 570 lah. Jadi kalau di Ya. total sekitar 25 sampai 30 juta ya. Ya, dan Ya, kurang ya, lebih. betul. Kurang lebih seperti itu. Tapi biaya hidup mahal gitu aja. Jangan kemudian kalau orang Indo jangan menunya menu makanan Indonesia, nah, ini bahaya karena mesti mahal. Jadi kalau Ini makan ada yang nasi mau bebek lulus mendingan S2 ST mau kerja di sana, Pak dibangun. ya boleh. Boleh Pak. Terus kemudian terkait dengan pajak. Nah, pajak itu kalau di Indonesia murni untuk pendapatan negara, tapi kalau di Taiwan nanti akan dikembalikan kepada masyarakat. Jadi di bulan Maret, Mei ya, itu ada pengembalian pajak yang sudah disetorkan kepada negara. Jadi walaupun kita bayar pajak, tapi di sekitar bulan April sampai Mei itu ada pengembalian pajak negara kepada masyarakat. Jadi nggak kayak Indonesia, kita bayar pajak PPh, PPN dan seterusnya, tetapi kita tidak bisa negara tidak mengembalikan pajak kepada kita. Tapi kalau di Taiwan dia akan dikembalikan. Jadi walaupun pajaknya mau 6%, 10%, nanti pada akhirnya di bulan April sampai Mei itu akan dikembalikan oleh negara. Itu enaknya. Nah, kalau kemudian pengen kompetisi, misalnya pengen di sini bekerja, ya pertama ya harus dipenuhi syarat-syarat legal pekerja yang ada di Taiwan. Itu aja. Kalau itu ada skill kemampuan, itu yang ingin ditunjukkan. Baik, ada pertanyaan lagi di season kedua akan saya buka 3 orang lagi. Silakan, siapa? Siapa? Ada lagi? Pak Nos, kemudian ada lagi? Cukup Pak Nos ya? Oke, silakan Pak Nos atau Mas Nos untuk pertanyaannya ditujukan ke siapa? Terima kasih Ustaz. Mohon izin bertanya Mbak Dea. Kalau saya melihat kan background jenengan ada di elektronika, kemudian juga semiconductor dan lain-lain ya toh. Di Taiwan juga sangat maju di bidang itu. Kalau ada kepikiran nggak di Indonesia ini, kalau saya lihat itu kan untuk industrialisasi di bidang elektronika dan semikonduktif itu sangat minim atau bahkan mungkin tidak ada ya. Dulu pernah ada di Batam, ada yang istilahnya memulai gitu ya toh. Teman saya waktu itu kerja di sana tapi terus habis itu tidak ada lagi. Mungkin ada tips dan triks ya toh dari pemikiran Mbak Dea yang sudah lama di sana gitu. Indonesia ini kita mulai dari mana? Apakah mulai dari nol atau kita kerjasama dengan yang mana yang besar suruh masuk ke sini? Atau bagaimana yang terbaik yang bisa nyontoh dari Taiwan waktu awalnya dulu. Terima kasih. Terima kasih dan untuk semiconductor teknologi sebenarnya Indonesia tuh bisa karena beberapa teman saya tuh juga bekerja sebagai masuk ke R&D dan sebagai besar juga di company yang semiconductor di sini. Dan untuk gimana cara memulai sebenarnya bukan nggak mungkin kita bisa memulai, tapi mungkin lebih ke bertukar teknologinya dulu. Karena sebenarnya sumber daya manusia kita tuh juga bisa gitu. Jadi bisa masuk ke sana dan bisa memumpuni juga. Tetapi
kita nggak ada wadah yang seketika tiba-tiba langsung masuk ke Indo, karena itu mungkin hal yang susah karena beberapa chip di Taiwan tuh ada yang tidak dengan mudah didapatkan, mungkin orang luar negeri nggak bisa masuk ke dalamnya atau mungkin seperti itu. Jadi mungkin lebih ke, kalau pandangan saya lebih ke bertukar teknologi, di antaranya mungkin banyak yang lulusan sini yang bisa dan memumpuni untuk masuk di semiconductor, dan mungkin bisa ditarik dan kita mungkin bisa berkolaborasi dengan negara-negara yang semikonduktornya sudah maju. Kalau satu kali crossing Mbak ya, kalau negara Asia Tenggara lain ya yang mulai melirik industri semikonduktif ini mana ya? Thailand kah, Vietnam kah? Kayaknya kan mereka juga agresif ya. Lebih banyak ke Malaysia. Oh, Malaysia malah ya. Ya, Malaysia, karena ada kayak beberapa company di sini yang semikonduktor itu sudah mulai buka cabangnya di Penang, di beberapa daerah di Malaysia, dan itu sama sebenarnya. Jadi kayak mulai memproduksi semikonduktor, dan walaupun semikonduktornya mungkin bukan di bagian chip HP, tapi setidaknya mungkin mereka mulai bertukar teknologi di bidang semikonduktor untuk mungkin LCD, mungkin kamera atau apapun gitu. Mungkin secara perlahan mereka mulai masuk dan mungkin bisa untuk bersaing dengan Taiwan gitu. Biasanya untuk company-company yang Terima kasih Mbak Dea. Oke. Dan biasanya untuk company-company yang sudah masuk biasanya seperti ASE atau UMC gitu, biasanya sudah masuk di Singapura ataupun Malaysia biasanya. Dan itu biasanya kantor pusatnya berada di Taiwan. Oke, noted. Thank you, Mbak. Oke. Baik, terima kasih untuk semua mahasiswa dan penanya, khususnya kepada Mbak Dea dan Pak Iza. Alhamdulillah kita sudah berapa jam ya? Hampir lebih dari 2 jam. Masih 10 menit, Pak. Gimana? Masih 10 menit. Masih 10 menit, Pak. Iya. Belum ada yang tanya sama Pak Iza atau mungkin iya. Kalau tanya Pak Iza nanti minggu depan juga ketemu lagi gitu ya. Atau mungkin tanya ke Pak Ari Bangun sebagai moderator. Next time. Nanti kita diskusi sendiri. Kita sudah lebih dari 2 jam. Kita mulai kalau di Indonesia mulai jam 18.00, mungkin sekarang di sana jam 20.00. Kalau di Taiwan saat ini jam 21 lebih 10 menit. Jadi waktu kita selisih 1 jam. Saya appreciate sekali kepada Mbak Dea karena telah memberikan banyak hal. Barangkali nanti ada yang minat mahasiswa pasca untuk mungkin main ke Taiwan, bisa main biaya berapa di sana? Jom. Sponsornya dari Mbak Dea mungkin ya. Sponsor di sana. Universitas Nanti Kampus. gimana Mas? Pak Iza. Kalau mau jalan ke Taiwan nanti naiknya Scott saja, agak murah. Tapi sekarang karena perang Timur Tengah kayaknya tiket pesawat lagi mahal. Kalau mau gratis, nggak perlu nginap, nanti saya inapkan di musala di Tainan sini, ada basement yang kosong. Pak Ribangun masih di Malai.
Saya di Taiwan, Taiwan. kadang-kadang di Oh, Malaysia, Pak Rib. nggak mesti. Oh, gitu ya ya. Iya iya iya. Iya. Baik, Siap siap siap. untuk menyingkat waktu, mohon Pak Iza ada 4 penanya, mana yang mau dikasih hadiah dari 4 penanya itu? Ya, ini 4 penanya yang 2 online, 2 offline, saya kasih semua. Oh, dikasih semua, alhamdulillah. Ya, maksudnya yang bertanya. Yang bertanya. Kan nanti kirim Nanti dikasih tanya tiket ke Taiwan ya, tiket ke Taiwan. Ini dibagi berdua. Dibagi sama Mas Eko ya. Ya, nanti yang online nanti silakan menyerahkan nomor kontak Shopee Pay-nya. Nanti biar diisi, nggak tahu jumlahnya berapa. Dana. Dan kemudian untuk session berikutnya, ya kalau misalnya masih berkenan dengan pemateri dari Taiwan, nanti ada mahasiswa postdoc di sini yang bisa dimintai menjadi pemateri misalnya, atau kalau enggak ya ada lulusan PhD yang dia tidak postdoc tetapi dia buka usaha di sini ada. Kalau mau cari bisnismen di sini juga ada, tinggal untuk sharing-sharing, dan ini banyak lah kalau untuk Taiwan. Nah, kalau Malaysia mungkin nanti dosen, kalau saya punya kenalan beberapa dosen kalau di Malaysia. Jadi kalau mau session sharing untuk tema-tema yang ini juga, atau profesional, saya juga punya nanti dari Direktur Clio misalnya. Saya juga punya kalau untuk schooling session, dan kemudian untuk mencari penjajakan kemudian bagaimana dan seterusnya, nanti bisa kita lanjutkan ke session-session berikutnya. Tidak harus monoton pada mungkin bidang studi misalnya dan sebagainya. Saya pikir itu usulan saya tadi Pak Iza, karena S2 itu harus multitasking dan multi visioner gitu kan ya. Ya, betul. Seperti itu. Biar ada wawasan yang lain supaya baguslah nanti untuk pengembangan individualnya, tidak monoton pada mungkin terkait dengan studi atau bidang studi atau akademiknya saja, tapi yang lainnya juga. Saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Barangkali host mungkin sudah men-capture dari session kita sehingga nanti bisa dilihat di YouTube. Online semua bisa. On cam semua berarti capture. Ya, kalau sudah di capture, mungkin dibuka semuanya kalau misalnya berkenan. Ya, semua capture. Pak Nus kayaknya orang ganteng loh, padahal tadi kok ditutup terus kameranya. Nah, silau. Sudah? ayo agam semua. Mau jalan camp. Masa enggak, Mas? Satu untuk bertiga itu. Cukup ya. Terima kasih semua. Saya akhiri di live sambil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dea. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mbak Diranya, Pak Ribangun, Terima Mbak kasih Dea, dan Pak semuanya. Dibangun, Mbak Dea, Pak Iza, terima kasih. Indonesia, Mbak Dea. Jangan pulang. Tunggu kita kabarin nanti. Di Indo juga enak kok. Terima kasih semuanya. Ini banyak Saya kasih bocoran. Mbak Dia itu masih single, saya kasih bocoran. Wah, ada kepala sekolah Pak di sini Pak. Sisi ini Pak. Calon lurah. Ya, terima kasih ya. Kita tunggu nanti besok sesi kedua ya. Semoga seri sesi kedua nanti bisa hadir juga. Amin.
Terima kasih kehadirannya. Semoga kita ada sampai wawasan ya. Jangan lupa di learning tugasnya dikerjakan. Waduh, Siapa? Terus sungkan kan Mbak Dea. Baik, saya izin live ya, Pak Iza, teman-teman Oke. semua, mahasiswa, Mbak Dea. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Mbak Dea. Ya, Yang belum izin bisa ya. proposal, ya, harus segera. Dan besok ada Mas Ari, Mas Yanto, dan siapa yang belum. Proposal dulu apa tugas dulu Pak? Nanti yang mau publikasi jurnal ada surat yang harus diisi kalau yang mau publikasi jurnal ya. Dari jurnal mau disubmit kemana-mana, nanti akan saya kirim ke grup untuk formnya. Itu mungkin untuk Berapa Pak? kalau mau alternatif ya Sinta 2. Kalau nggak pakai alternatif ya bisa sidang ujian biasa. Tapi tetap ujian. Ujian, Cinta 3 ujian berarti Pak. ujian. Cinta 2 mboten. Cinta 2 enggak, tapi nilainya B+. Kalau tapi mau A, ya tambah ujian. Oh, bagus itu. Cinta 2 plus ujian. Nah, itu jadi A. Cinta 3 ujian. Cinta 3 ujian. Cinta 3 ujian plus apapun. Baik, sementara yang belum ujian program segera. Sudah. Dan ini apa sih? Oke ya. Pade, Pade, jangan lupa. Itu kan ada podcast. Pak Ari di mana Anda? Menunggu, Mas Made menunggu. Dan kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah, yang tiga, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ininya jangan lupa di wabarakatuh. bawah. Siap.